إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ini di belakang suara ibu-ibu nih, bukan suara anak-anak lagi nih. Suara ibu-ibu berisik sekali. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, masih di bab yang pertama, bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat agung. Memasuki dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabb-Mu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Al-Ayah, surat Al-Isra, ayat ke-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita dua ketetapan, dan Allah sebelumnya mengingatkan ketetapan ini datang dari Rabb. Maka di sini mengandung faidah bahwa apabila Allah telah menetapkan hamba tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb. Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, yang memberikan segala kenikmatan, yang mencurahkan segala kebaikan, yang maha mampu memberikan hukuman, dan makhluk seluruhnya butuh kepadanya. Itu artinya Allah sebagai Rabb. Tidak sekejap pun makhluk itu lepas dari kebutuhan terhadapnya. Kita selalu butuh kepadanya.
Oleh karena itu, di antara nama Allah juga adalah As-Samad. Allahus Samad. Apa artinya As-Samad, jamaah sekalian? Artinya adalah yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka sudah sepatutnya apabila Allah telah menetapkan sesuatu, kita semuanya tunduk dan patuh. Oleh karena itu, sifat orang-orang beriman ketika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena orang beriman tahu hakikat dirinya dan kenal Allah, dirinya yang selalu butuh kepada Allah, dan Allah adalah Rabb-Nya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman yang laki-laki maupun perempuan apabila Allah telah menetapkan keputusan dalam urusan mereka, lalu mereka mencari pilihan yang lain. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan, mereka disebut orang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran, ini kesombongan yang paling besar. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah, yang tidak sesuai dengannya itu adalah lawan daripada kebenaran, yang kita sebut dengan kebatilan atau dosa atau mungkar atau sesat atau bahkan syirik dan kufur. Maka orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah syariatkan, dia adalah orang yang paling sombong. Kenapa dia disebut sombong? Karena setiap hari dia makan rezeki dari Allah. Setiap saat dia menghirup udara yang Allah berikan. Setiap tetes darah di tubuhnya anugerah dari Allah. Tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Itu kan sombong namanya. Seakan dia nggak butuh lagi kepada Allah. Dan juga seakan dia merasa lebih tahu daripada Allah tentang apa yang terbaik baginya. Allah tetapkan syariatnya, tapi dia bilang syariat ini sudah nggak cocok zaman sekarang. Cuma cocoknya di masa lampau. Allah perintahkan satu ajaran, dia mengatakan ini nggak sesuai dengan budaya bangsa kami, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Mereka merasa lebih arif daripada Allah, lebih bijaksana daripada Allah. Itu kan sombong namanya. Bahkan tidak jarang disertai dengan hinaan-hinaan.
Ini syariat yang keras, ekstrim, radikal, intoleran. Padahal dia tahu itu ajaran ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dan jemaah sekalian, ini semuanya adalah termasuk kekufuran. Menolak satu syariat Allah adalah kekufuran. Beda dengan orang yang sekedar tidak mengamalkan. Dua hal ini bedakan. Menolak dan tidak mengamalkan. Kalau seseorang menolak, Islamnya batal. Tapi kalau dia tidak mengamalkan, itu tergantung apa yang tidak dia amalkan. Misalkan jemaah sekalian, dari 5 rukun Islam, dari 4 rukun Islam setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ulama sepakat, yang 3 ini kalau seseorang tidak amalkan, Islamnya tidak batal. Dia pelaku dosa besar, iya. Dia punya harta, dia nggak mau haji. Dia nggak mau daftar haji. Padahal punya harta. Lalu dia mengatakan, tunggu panggilan. Tunggu panggilan kapan? Sudah dipanggil setiap hari di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dia katakan, tunggu panggilan. Belum ada panggilan haji. Padahal sudah dipanggil setiap hari. Dia nggak mau haji. Tapi dia tidak menolak kewajiban haji. Menolak itu misalkan dia mengatakan haji itu sudah nggak berlaku atau sudah nggak cocok. Na'udzubillah, itu adalah kufur. Dia akui kewajiban haji, tapi dia tidak mau mengamalkan, bukan karena menolak. Mungkin dia tidak mau meninggalkan negerinya lama-lama, meninggalkan keluarganya lama-lama, meninggalkan bisnisnya, maka itu adalah dosa besar, tapi tidak sampai kufur. Begitu pula puasa dan zakat, kecuali sholat. Maka para sahabat memandang meninggalkan sholat sekedar ditinggalkan saja sampai tingkat kekufuran. Iya. Jadi jemaah sekalian, apabila Allah telah menetapkan tidak sepatutnya kita menolak ataupun tidak mau mengamalkannya. Ini faedah penting Allah ingatkan dalam ayat ini, bahwa ketetapan ini datang dari Rabb, sehingga kita tidak boleh menolaknya. Apa yang Allah tetapkan? Ada 2. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya saja. Inilah ketetapan yang pertama, yang hamba harus tunduk dan patuh, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah yang disebut dengan tauhid. Dan Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini pelajaran yang sangat penting sekali, bahwa tauhid itu memiliki 2 bagian. Untuk bisa mengamalkan tauhid, maka kita harus mengamalkan 2 bagian ini. Bagian yang pertama terkandung di dalam alla ta'budu. Kamu tidak boleh menyembah kepada siapapun. Siapapun selain Allah. Tidak boleh menyembah di sini karena kita meyakini semua yang disembah selain Allah itu batil, tidak benar. Oleh karena itu, ayat ini sama persis dengan susunan la ilaha illallah. Bagian yang pertama, la ilaha, terkandung padanya penafikan,
yaitu pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kemudian ayat ini illa iyyahu, bagian yang kedua illa iyyahu, sama persis dengan illallah, yaitu kita tetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Inilah dua sisi tauhid, an-nafyu dan al-itsbat, yang terkandung di dalam ayat ini, sama persis dengan la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, tidak cukup seseorang itu menyembah Allah. Apakah dia sudah beriman? Kalau dia sudah menyembah Allah, belum tentu. Tapi harus dia ingkari dan dia tinggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Barulah dia menjadi mukmin, orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketetapan yang kedua dalam ayat ini adalah wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Maka ayat ini memberi pelajaran kepada kita agungnya hak kedua orang tua. Karena Allah menyebutkan hak orang tua setelah haknya, hak Allah, menunjukkan besarnya hak orang tua. Begitu pula sebaliknya jemaah sekalian. Di dalam banyak dalil ketika Allah mengingatkan dosa-dosa, maka seringkali Allah sebutkan nomor satu syirik, nomor dua durhaka pada kedua orang tua. Seperti di catatan kaki, bagi yang punya buku bisa dilihat. Di catatan kaki ada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, kata beliau, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi sebagaimana berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat agung, begitu pula sebaliknya durhaka pada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Maka jemaah sekalian, dari penjelasan di awal tadi, kita pun paham bahwa hamba tidak boleh dan tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah, sebagaimana hamba tidak punya hak untuk tidak berbakti kepada orang tua. Hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah, sebagaimana seorang anak tidak punya hak untuk tidak berbakti kepada orang tua, apalagi durhaka pada orang tua. Tidak ada orang yang mengatakan hak saya mau berbuat baik kepada orang tua atau tidak, itu hak saya, terserah saya. Apa ada orang berkata begitu? Tidak ada. Orang kafir pun nggak berkata begitu. Orang kafir pun paham harus berbakti kepada orang tua. Seharusnya jemaah sekalian, kita lebih paham lagi. Kita nggak boleh mengatakan hak saya mau menyembah Allah atau tidak. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, Islamnya batal. Karena berarti dia tidak mengamalkan ayat ini atau mendustakannya. Begitu pula dia tidak mengamalkan la ilaha illallah.
Jadi manusia tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Itulah sebabnya anak yang tidak berbakti kepada orang tua, maka dia adalah anak yang melakukan dosa besar. Dia dihukumi dalam syariat sebagai anak yang durhaka. Begitu pula orang yang menyembah kepada selain Allah, dia dihukumi dalam syariat sebagai orang yang berdosa, bahkan dosa terbesar yang disebut sebagai orang musyrik. Kalau itu haknya, tentu dia nggak berdosa dong. Kalau menyembah kepada selain Allah adalah hak manusia, maka Allah tidak akan menghukumi dia sebagai orang yang berdosa. Tapi karena itu bukan hak dia, melainkan dosa terbesar yang dia lakukan, maka dia dihukumi sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik. Begitu pula orang yang memilih agama selain Islam. Manusia tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Karena kalau dia memilih selain Islam, dia akan menyembah kepada selain Allah. Dia tidak akan bisa menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Maka dari itu, orang yang memilih selain Islam dalam syariat Allah dihukumi sebagai orang kafir. Kalau itu hak dia, tentu dia tidak berdosa. Ternyata dia dihukumi sebagai pendosa, bahkan pendosa terbesar yang disebut kafir. Jadi jemaah sekalian, mengatakan mereka musyrik atau kafir itu adalah ajaran syariat. Yang tidak boleh adalah menzolimi mereka. Misalkan kita curi harta mereka dan seterusnya, itu nggak boleh. Tapi mengatakan mereka itu musyrik atau kafir, itu ajaran syariat, bukan sebuah sifat atau sikap intoleran, bukan pula kezoliman, tapi pengamalan terhadap syariat. Yang intoleran itu adalah kalau kita berbuat zolim kepada mereka. Baik. Kemudian jemaah sekalian, lanjutan ayat Allah mengajarkan kepada kita adab-adab yang harus kita miliki terhadap orang tua kita, terutama ketika mereka sudah mencapai umur tua. Jadi maksud ayat ini, orang tua kita walau masih muda, kita harus beradab seperti yang Allah ajarkan di sini. Tapi kalau mereka sudah tua, maka adab ini lebih ditekankan lagi. Jadi jangan dipahami kalau sudah tua saja baru kita beradab, tidak. Walaupun mereka masih muda, tetap kita beradab yang baik. Cuma kalau orang tua kita sudah tua, maka ini lebih ditekankan. Apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu atau keduanya, kedua dari orang tuamu itu mencapai umur tua bersamamu. Perhatikan jemaah sekalian, mencapai umur tua bersamamu menunjukkan kepada kita, hendaklah kita jangan berpisah dengan orang tua kita. Jangan kita masukkan mereka ke panti jompo. Harus kita rawat mereka. Harus kita rawat mereka dengan baik sampai tua. Dan Allah tekankan di sini, ketika mereka sudah tua, sebagai isyarat bagi kita, tatkala orang tua kita sudah semakin tua, akan menjadi beban bagi kita. Artinya, walaupun menjadi beban, tetap kita syukuri bahkan. Bukan anggap itu sebagai musibah, tapi justru kita syukuri. Makin susah kita merawat orang tua kita, pahala makin besar. Pintu surga semakin terbuka lebar. Beruntunglah
anak yang orang tuanya masih hidup, apalagi tinggal di rumahnya, itu bagaikan pintu surga yang mudah sekali dimasuki di dalam rumahnya. Maka kata Allah, fala takul lahuma uff, jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya uff, sebuah kalimat bentakan tapi yang paling halus. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Jadi bentakan yang paling halus, apalagi yang kasar, sama sekali tidak boleh kepada orang tua. Walaupun orang tua nggak tersinggung, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang indah, yang lembut. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena menyayangi mereka. Maksudnya apa? Jangan sombong. Jadi jemaah sekalian, di sini ada faidah penting. Allah ingin melarang kesombongan dengan kalimat rendahkan sayapmu. Artinya apa? Orang sombong itu seakan pingin terbang, padahal nggak punya sayap. Jadi orang sombong itu melampaui batas. Kemudian di akhir ayat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua memelihara aku ketika kecil. Dan ini doa berlaku saat orang tua kita masih hidup maupun setelah wafat. Dan setelah wafat harus lebih kita tingkatkan doa, karena mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Tinggal doa kitalah yang mereka harapkan. Maka jemaah sekalian, bergembiralah kalau kita punya anak yang soleh. Namun banyak orang bergembira kalau anaknya jadi artis, menampakkan auratnya, menjual kecantikannya yang seharusnya ditutupi, yang hanya boleh dilihat oleh suaminya atau mahramnya. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, jangan kamu tabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Apa itu tabarruj? Kata Imam ahli tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaitu wanita yang memperlihatkan kecantikannya dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang dibanggakan sebagian orang tua. Anak perempuan masih kecil dibawa ikut tes jadi artis. Kalau kita sudah mati jamaah sekalian, apa gunanya itu semuanya? Hanya menjadi siksaan bagi kita di alam kubur. Walaupun anak kita tidak menjadi orang kaya, tapi dia anak soleh jamaah sekalian, niscaya itu yang bermanfaat bagi kita di alam kubur. Kita masuk ke dalil yang keempat dari bab yang pertama. Dalil yang ketiga surat Al-Isra ayat 23. Yang keempat surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-ayah. Inilah dalil yang keempat dari bab yang pertama. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya, kemudian disusul dengan larangan syirik. Karena kita tidak mungkin
beriman kepada Allah atau mentauhidkannya kecuali dengan dua hal ini: menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi dosa syirik. Cuma susunannya terbalik. Kalau di ayat sebelumnya larangan syirik dulu, baru perintah ibadah. Kalau dalam ayat ini perintah ibadah lalu disusul dengan larangan syirik. Hakikatnya sama. Tauhid berdiri di atas dua hal ini: memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, disertai keyakinan hanya Dia yang berhak disembah, dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah atau semua dosa syirik. Maka dalam ayat ini terkandung kewajiban mentauhidkan Allah dan larangan berbuat dosa syirik. Ayat ini juga memberi pelajaran yang sangat penting, yaitu ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau pelakunya masih berbuat dosa syirik. Oleh karena itu, setelah perintah ibadah disusul dengan larangan berbuat syirik, karena Allah tidak akan menerima ibadah orang yang masih berbuat dosa syirik. Andai seseorang beribadah sekalipun padahal dia masih melakukan dosa syirik, tidak ada gunanya. Semua amal ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan dulu dia tidak berbuat syirik, kemudian dia berbuat dosa syirik, semua amal ibadahnya yang telah lalu menjadi terhapus. Allah ingatkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya dosa syirik itu. Orang yang berbuat dosa syirik, tidak ada gunanya dia beribadah. Walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia berbuat dosa syirik, semua amalannya itu terhapus. Allah menetapkan tidak akan menerima amal ibadahnya. Belum lagi bahaya yang lain. Jangankan amalannya, Islamnya saja batal, imannya saja hilang. Kalau sampai dia mati membawa dosa syirik ini, dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka dosanya tidak akan diampuni. Beda dengan dosa lain. Ada orang misalkan sampai mati masih makan riba. Betul, itu dosa besar. Tapi kalau Allah menghendaki, walaupun dia nggak bertobat, bisa jadi Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki. Tetapi dosa syirik Allah tidak akan ampuni. Dan pelaku riba ini, kalau Allah tidak kehendaki diampuni, Allah masukkan dia ke neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Sedangkan orang musyrik kekal di neraka. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas lebih detail bahaya dosa syirik di bab yang keempat. Ini sebagai gambaran betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik itu. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, dosa syirik itu adalah penghalang diterimanya amalan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, bukti terbesar kita menyayangi orang-orang yang kita cintai adalah kita ingatkan mereka dari dosa syirik dan kita ajarkan kepada mereka tauhid. Jangan kita biarkan mereka. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah larangan berbuat syirik itu merupakan larangan yang bersifat umum.
Perhatikan jemaah sekalian, ayat yang mulia ini Allah berfirman, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan syai'an. Syai'an itu adalah kata nakirah, bukan kata ma'rifah. Ini pelajaran bahasa Arab dasar. Apa tanda nakirahnya? Kayaknya sudah tahu semua nih, karena ini bahasa Arab dasar. Apa tanda nakirahnya? Tandanya adalah nggak ada hadiah ini, nggak ada yang mau menjawab. Tandanya adalah tanwin. Kalau dia pakai alif lam, maka tidak boleh pakai tanwin. Alif lam nggak dipakai, tanwin yang dipakai. Ini namanya kata nakirah. Sesuatu yang belum ditentukan. Ditambah lagi, dia dalam konteks larangan. Maka para ulama ahli bahasa Arab dan ahli tafsir menjelaskan, an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidu al-umum. Kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan memberi makna umum. Maka larangan syirik adalah larangan yang bersifat umum. Maksudnya apa jemaah sekalian bersifat umum? Tidak memberi pengecualian. Siapapun yang dipersekutukan dengan Allah, Allah melarangnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menyembah setan, batu-batuan, berhala, patung-patung, pepohonan, tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah wali atau nabi atau malaikat. Nggak ada bedanya, hukumnya sama, sama-sama musyrik. Oleh karena itu Allah memberi penegasan, orang yang menyembah seorang nabi yang mulia Isa alaihi salam, apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Padahal yang mereka sembah hamba yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, lebih mulia dari semua wali. Dan ini sepakat ulama ya. Ulama ahlus sunnati wal jamaah sepakat, seluruh para nabi lebih mulia daripada semua wali. Kalau ada yang mengatakan ada wali bisa lebih mulia daripada nabi, itu menyelisihi kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah. Jangankan menyembah wali, menyembah nabi sekalipun, nabi yang mulia Isa alaihissalam, bahkan beliau termasuk ulul azmi. Jadi dari seluruh nabi dan rasul, yang paling mulia adalah ulul azmi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Nabi Isa termasuk ulul azmi, nabi yang paling mulia. Tapi Allah dengan tegas mengatakan, kafirlah mereka karena menyembah beliau. Jadi nggak ada bedanya, menyembah setan, menyembah nabi, hukumnya sama, sama-sama musyrik. Bukan setan dan nabi yang sama, bukan. Yang menyembah yang sama hukumnya. Karena larangan berbuat syirik adalah larangan bersifat umum. Ini makna keumuman yang pertama. Makna keumuman yang kedua adalah semua ibadah apapun, karena larangan bersifat umum, mencakup semua ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Solat itu kan ibadah. Kita solat menyembah Allah. Kita nggak solat menyembah nabi atau menyembah wali. Begitu pula doa.
Doa ibadah bukan? Semua umat Islam pasti sepakat doa itu ibadah, dan Nabi SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sholat hanya boleh kita persembahkan kepada Allah, begitu pula doa. Begitu pula doa. Jadi nggak bisa seorang mengatakan saya sholat menyembah Allah, tapi kalau saya berdoa kadang-kadang saja. Cari kuburan yang keramat, katanya penghuni kubur itu bisa mengabulkan doa. Nggak boleh, karena larangannya bersifat umum. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia SAW tidak pernah mengajarkan kepada umat beliau untuk berdoa kepada selain Allah. Apakah dengan niat agar doanya diteruskan kepada Allah, ataukah dengan keyakinan agar selain Allah itu dapat mengabulkan doanya? Dua-duanya terlarang dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena larangan menyembah kepada selain Allah itu umum, sehingga mencakup semua ibadah, tidak ada pengecualian. Nggak bisa seorang mengatakan saya sholat menyembah Allah, tapi kalau menyembelih Idul Adha untuk Allah, nanti di musim upacara untuk mengagungkan seorang yang mereka anggap atau makhluk yang mereka anggap penguasa di laut mereka sebut sedekah laut, saya menyembelih untuk dia. Tidak boleh, karena menyembelih itu ibadah, hanya boleh untuk Allah semata. Dan Allah tegaskan fasholli li rabbika wanhar, sholatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Jadi semua ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini adalah ayat yang disebut juga oleh para ulama dengan istilah ayatu hukukil ashar, ayat tentang 10 hak. Ayat tentang 10 hak. Mari kita lihat lanjutan ayatnya. Sudah masuk Isya ya? Masuk enggak? InsyaAllah kita lanjut setelah sholat Isya ya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat surat An-Nisa 36, menjelaskan tentang 10 hak. Yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari 10 hak disebutkan yang pertama adalah hak Allah, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Menunjukkan kepada kita tauhid itu adalah kewajiban terbesar dan dosa syirik adalah dosa terbesar, karena disebutkan yang pertama dari 10 hak. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Lanjutan ayat Allah mengatakan
dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Persis sama dengan ayat yang sebelumnya. Seringkali disebutkan bersamaan atau berurutan, setelah hak Allah kemudian hak orang tua, menunjukkan kepada kita agungnya hak orang tua dan besarnya pahala kita berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik di sini juga bermakna umum. Allah tidak memberi pengkhususan satu bentuk atau satu cara berbuat baik sehingga mencakup semua kebaikan. Apapun yang bisa membuat orang tua kita ridho, senang, bergembira, maka lakukanlah, tapi dengan syarat tidak mengandung dosa. Makanya selalu disebutkan hak Allah sebelum hak orang tua, agar jangan sampai kita mendahulukan orang tua daripada Allah. Orang tua tidak berhak ditaati kalau menyuruh kita melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jangankan menyuruh, memaksa sekalipun kita nggak boleh melakukannya, karena Allah lebih berhak ditaati. Sebagaimana Allah lebih berhak dicintai, dan juga Allah lebih pantas kita takuti kemurkaannya daripada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wabidil kurba, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga yang terdekat. Bukan tetangga tapi keluarga terdekat. Ini yang ketiga, hendaklah kamu berbuat baik kepada keluarga dekat. Jadi jemaah sekalian, setelah orang tua, maka kita perhatikan setiap keluarga kita, semakin dekat hubungan kekeluargaannya, semakin besar haknya atas kita. Dan ketika kita berbuat baik kepada keluarga, maka kita dapat dua pahala sekaligus. Misalkan kita bersedekah. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, bukan keluarga, cuma pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada keluarga, kita dapat dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Menyambung atau menguatkan hubungan keluarga. Kalau dia bukan keluarga, itu bukan silaturahmi, kecuali dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa syariat, silaturahmi itu ar-rahmi dari kata rahim. Maksudnya rahim seorang ibu. Saudara kita ini, kalau kita periksa nasabnya, akan berjumpa dengan kita di satu rahim. Kalau rahim ibu kita, berarti kakak adik kita. Kalau sepupu kita, berarti bertemu di nenek, dan seterusnya. Begitu pula paman, bertemu di nenek, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan silaturahmi, menyambung hubungan dengan orang yang masih punya hubungan kekerabatan, maka pahalanya lebih besar. Dan aneh kalau seseorang berbuat baik kepada yang bukan keluarga, sementara keluarganya sendiri dia abaikan. Tidak boleh seperti itu. Keluarga yang mesti lebih diutamakan.
Kalau keluarga semua sudah terpenuhi, baru kita ke orang lain. Dan berbuat baik itu jemaah sekalian, pahalanya bisa berlipat-lipat, tergantung kepada niat kita. Kita berbuat baik kepada keluarga, dapat 2 pahala. Kalau kita tambahkan niat, misalkan saya berbuat baik kepada dia, semoga nanti saya nasihati dia untuk lakukan sholat 5 waktu, dia mau dengar. Maka saat kita berbuat baik, pahala kita bertambah. Atau dia seorang santri, saya berbuat baik kepada dia, saya berikan dia sejumlah uang supaya dia semangat belajar agama, supaya dia nggak mikirin lagi, dia sudah tercukupi, dia fokus belajar, maka pahala kita lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Maka makin banyak niat baik, amal kebaikan itu semakin besar pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niat. Kemudian yang keempat, wal yatama, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Allah dalam banyak ayat, begitu pula Nabi SAW dalam banyak hadis seringkali memberi nasihat khusus agar kita memperhatikan anak-anak yatim. Jangan sampai kita menelantarkan mereka. Siapa itu anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang wafat ayahnya dan dia belum balik. Itu definisi anak yatim. Jadi kalau wafat ibunya itu bukan anak yatim. Karena maksud anak yatim itu adalah anak yang kehilangan orang yang seharusnya memberi nafkah kepadanya. Kalau ibunya yang wafat, ayahnya masih ada, berarti masih ada yang memberi nafkah kepadanya. Makanya jemaah sekalian, kalau ayahnya wafat, bukan ibunya yang bertanggung jawab memberi nafkah, tapi keluarganya, baik keluarga si ibu atau keluarga dari suaminya. Berikutnya, wal masakin, yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu definisinya adalah orang yang masih punya harta atau punya penghasilan namun tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Kalau orang fakir itu lebih parah daripada miskin. Dia lebih menderita daripada orang miskin. Orang miskin dia masih punya penghasilan, masih punya harta, tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Maka hendaklah kita perhatikan mereka. Dan di sini penting jemaah sekalian, kita mencari tahu keadaan saudara kita untuk membantunya, bukan cari tahu aib-aibnya. Jangan cari tahu aib orang. Mencari tahu aib orang itu sudah dosa, apalagi menceritakannya. Tapi mencari tahu, barangkali dia butuh bantuan. Karena banyak orang itu sebenarnya butuh bantuan, tapi karena kemuliaan jiwa, dia tidak mau menampakkan rasa butuhnya kepada orang lain, apalagi minta-minta. Wal jari dzil qurba, yang keenam, hendaklah kamu berbuat baik kepada keluarga dekat, tetangga dekat, tetangga yang paling dekat rumahnya. Ini hak tetangga juga sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengira
malaikat Jibril mendatang membawa wahyu, keluarga itu tetangga itu sudah sampai berhak menerima warisan. Karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira sepertinya tetangga ini mau dapat warisan, padahal tidak, karena saking seringnya beliau ingatkan. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wal jaril junub. Kemudian yang ketujuh, hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Jadi tetangga dekat dulu, baru kemudian tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi. Yang kedelapan, hendaklah kamu berbuat baik kepada teman yang ada di sampingmu. Maksudnya kata para ulama, kawan seperjalanan. Walaupun kita mungkin nggak bareng dari sekampung yang sama, tapi ketemu di jalan bareng. Misalkan di satu bis, orang di samping kita, maka jika dia butuh bantuan, kita dianjurkan berbuat baik kepadanya. Wabnis sabil. Yang ke-9, dan musafir. Berbuat baiklah kepada musafir. Para musafir yang membutuhkan bantuan, bahkan mereka masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Yang ke-10, wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada mereka yang kamu kuasai, yang kamu miliki. Ada dua penafsiran. Yang pertama, hewan peliharaanmu. Syariat menyuruh kita berbuat baik kepada hewan-hewan. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat wala at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ard. Seorang wanita diazab, dimasukkan ke neraka atau dihukum oleh Allah gara-gara seekor kucing. Kucing itu dia kurung, lalu dia tidak beri makan, tidak pula dia biarkan untuk mencari makan sendiri. Jadi tidak boleh berbuat zalim walaupun kepada hewan, itu termasuk dosa besar, apalagi kepada manusia. Penafsiran yang kedua adalah budak yang kita miliki. Kalau kita punya budak, maka syariat menyuruh kita berbuat baik kepadanya. Seringkali orang-orang yang tidak beriman, mereka menyerang Islam karena membolehkan perbudakan. Tapi kalau mereka mengetahui hakikat perbudakan, hikmah-hikmahnya, dan bagaimana Islam memperlakukan budak, maka mereka tidak akan mungkin mengkritik. Kenapa jemaah sekalian? Perlakuan terhadap budak dalam Islam itu luar biasa. Kita disuruh berbuat baik kepada seorang budak, tidak boleh menzoliminya. Sampai Nabi SAW pernah memerintahkan seorang budak, kalau dia sudah jadi muslim, maka tuannya itu harus memberikan kepadanya seperti yang dia gunakan. Pakaiannya sama, makannya sama, kendaraannya pun sama. Jadi kalau tuannya pakai mobil Alphard, budaknya dia kasih mobil Alphard juga. Begitu perlakuan terhadap budak dalam Islam.
dan hikmahnya besar sekali. Jadi budak itu jamaah sekalian didapat dari medan jihad, dari tawanan perang. Tujuannya apa? Untuk mendidik dia agar masuk Islam. Makanya jamaah sekalian, kalau kan kita baca sejarah, banyak para ulama setelah era para sahabat itu tadinya budak atau orang tuanya budak, karena dididik oleh para sahabat. Itu tujuannya, supaya dia jadi orang baik. Tujuan dibolehkannya perbudakan dalam Islam agar majikannya ini memberi pendidikan kepada budaknya supaya dia jadi orang baik. Cara kita berwudu sekarang jamaah sekalian, di antara hadis yang paling lengkap tentang cara berwudu Nabi Muhammad SAW itu diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman bin Affan. Humran namanya, bekas budaknya Utsman bin Affan. Dia meriwayatkan cara wudu Rasulullah SAW karena dia perhatikan Utsman berwudu. Setelah wudu, Utsman mengatakan, ini saya ajarkan kepadamu cara wudu Rasulullah SAW. Hari ini kita berwudu. Salah satu hadis berwudu yang paling lengkap diriwayatkan dari Humran, dari Utsman, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Humran ini adalah tawanan perang ketika umat Islam mengalahkan superpower di masa itu, yaitu Romawi. Dan Romawi sampai hari ini habis ceritanya di semenanjung Arab sampai di Maroko. Dulu itu kekuasaan Romawi, mulai dari Syam sampai ke Maroko, negeri yang besar itu adalah kekuasaan Romawi. Superpower di masa itu dikalahkan oleh umat Islam yang dulu, umat Islam ini yang dulu sebelum masuk Islam tidak pernah punya sebuah kerajaan besar, tidak ada sejarah menaklukkan dunia. Yang mereka tahu cuma Tarkam. Apa itu Tarkam? Tawuran antar kampung. Cuma itu yang mereka tahu. Tapi bisa mengalahkan sebuah superpower kerajaan besar yang telah menaklukkan hampir setengah dunia, Romawi dan Persia. Dan itu nggak masuk akal. Jadi jemaah sekalian, Humran itu dia dari keturunan Romawi. Nah, Humran ini punya teman namanya Sirin yang ditawan bersama dia ketika itu. Dan Sirin kemudian punya anak namanya Muhammad bin Sirin, imam besar ahli hadis dari generasi tabi'in. Jadi seperti itu perbudakan dalam Islam, intinya untuk mendidik para budak ini supaya jadi baik. Itu tujuan utamanya. Baik. Jadi makna yang kedua, wasiat yang ke-10 adalah berbuat baik kepada budak. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bagaimana hukumnya seorang muslim atau muslimah yang memberi cicilan kredit berupa barang, emas, bolehkah? Emas apa rumah nih? Emas kali ya. Jemaah sekalian, emas dan perak itu adalah termasuk asnaf ribawiyah, barang-barang ribawi. Jadi ada barang-barang khusus yang disebut barang-barang ribawi.
dia ada dua kelompok. Kelompok pertama emas dan perak. Kelompok kedua makanan yang bisa ditakar atau ditimbang dan disimpan lama. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah, wat tamar bit-tamar, wal milh bil-milh, wasyair bis-syair, wal bur bil-bur, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum." Emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, garam dengan garam, kemudian gandum dengan gandum, asyair, kemudian bur, juga jenis gandum dengan gandum. Maka ini disebut barang-barang ribawi. Kata Nabi SAW, syarat jual belinya dua. Pertama, mislan bimithlin, sama dengan sama. Kalau dia dari jenis yang sama, maka ini syarat yang pertama. Kalau dia dari jenis yang sama, mesti sama dengan sama. Maksudnya gimana? Contoh, emas perhiasan dengan emas batangan mau ditukar, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi. Sama dengan sama. Kalau yang ini 10 gram, yang itu 10 gram, nggak boleh lebih. Atau mungkin contoh lain yang lebih mudah, uang. Uang ini masuk pada kategori pertama, masuk dalam kelompok emas dan perak. Karena uang di zaman sekarang seperti emas dan perak di masa Nabi SAW, yaitu dijadikan alat tukar dan memiliki nilai. Kita mau tukar uang pecahan 100.000 satu lembar dengan pecahan 10.000. Maka syarat pertama harus terpenuhi, sama dengan sama. Nggak boleh 100.000 satu, misalkan 101.000 ditukar dengan 100.000, nggak boleh, mesti sama dengan sama. Syarat yang kedua, iya dan biyadin. Kata Nabi SAW, tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Cash, nggak boleh kredit. Kemudian sekarang kalau kita silang, emas ditukar dengan perak atau uang dengan emas, maka syarat yang pertama hilang. Tinggal syarat yang kedua. Emas dengan uang, syarat yang pertama hilang. Jadi nggak harus sama dengan sama, tapi syarat yang kedua masih berlaku, yaitu cash. Jadi nggak bisa kredit. Tidak bisa kredit. Tapi kalau kita silang ke kelompok yang kedua, kelompok makanan, maka tidak masalah. Jadi antum misalkan beli mobil dengan emas, boleh nggak dikredit? Boleh. Mobil mau ditukar dengan emas. Mobil ini diperkirakan emasnya misalkan 1 kilo, misalkan. Antum kasih 1/2 kilo dulu, bulan depan baru 1/2 kilo, boleh. Tapi kalau ditukar dengan uang, tidak boleh. Itu namanya riba nasi'ah. Kalau emas dengan emas, lalu ada satu yang lebih banyak, itu namanya riba fadl. Jadi ini ketentuan khusus untuk barang khusus. Kelompok makanan tadi, contoh di negeri kita beras. Karena beras seperti gandum di masa Rasulullah SAW. Kita mau tukar beras Jakarta, kalau ada beras Jakarta ya, dengan beras Cianjur, maka dua syarat harus terpenuhi. Dua syarat harus terpenuhi, sama dan sama. Nggak bisa orang Cianjur mengatakan, oh beras kami lebih bagus.
10 kilo tukar dengan 15 kilo, nggak bisa. Ada ketentuan khusus di sini, harus sama dengan sama. Syarat yang kedua, nggak boleh kredit, mesti cash. Tapi kalau disilang beras dengan jagung, maka syarat pertama hilang. Tidak harus sama dengan sama, tapi syarat kedua masih berlaku, yaitu cash, nggak boleh kredit. Ini ketentuan khusus. Jadi ingat, cuma 2 kelompok barang ini, satu emas dan perak, dan yang semakna dengannya, yaitu uang, begitu pula cek. Yang kedua, makanan yang bisa ditakar dan ditimbang dan disimpan lama. Selain 2 ini, tidak masalah mau dikredit. Mobil nggak masuk di situ. Mobil tidak masalah. Yang penting kreditnya sesuai dengan syariat. Misalkan tidak boleh ada aturan kalau terlambat nanti kena denda. Aturannya saja sudah nggak boleh. Dan kita nggak bisa mengatakan, insya Allah saya nggak terlambat, jadi nggak apa-apa. Tetap nggak boleh. Karena menyetujui transaksi yang ada aturan itu sudah tidak dibolehkan. Itu termasuk riba. Apakah pendapat ini benar? Saya beragama mau berfirqah ABC, yang penting tujuan saya ke Allah. Ya tidak benar, kan hadisnya sudah jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi tidak ada jalan menuju Allah kecuali satu jalan saja yang Allah ridhoi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ana beli pakaian, namun ana tidak tahu kalau itu KW, dan ternyata tidak boleh menjual barang KW. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dengan pakaian yang sudah ana beli? Apakah boleh saya tetap jual? KW itu kan berarti menzolimi yang punya merek asli, ya. Ya tidak boleh, itu kezoliman. Sampai kita minta izin kepada pemilik mereknya. Mungkin dia kasih syarat harus bayar berapa, ya tidak apa-apa, bayarkan. Jadi dia yang punya hak, kita minta izin darinya. Orang tua saya kafir, hadahullah, semoga Allah berikan hidayah. Pernah saya nasihati tetapi saya disuruh diam, tidak mau dengar urusan agama. Saya bingung bagaimana mendakwahinya. Apakah saya durhaka jika saya diam saja? Bagaimana cara mendakwahinya? Tetap harus berusaha menasihati, karena kita kasihan kepada orang tua kita. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi walaupun orang tua kita melarang, tetap kita nasihati. Cuma tunggu momen yang, atau buat momen yang bagus. Misalkan seperti yang saya katakan tadi, kasih hadiah, buat mereka senang. Karena kalau orang sudah senang kepada kita, mudah kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada mereka. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau seringkali memberi kepada orang-orang kafir untuk melembutkan hati mereka. Bahkan para ulama menyebutkan, sebenarnya kategori mu'allaf yang berhak menerima zakat walaupun dia belum masuk Islam. Mu'allaf itu kan artinya orang yang akan dilembutkan hatinya. Al-mu'allafatu qulubuhum.
Walaupun dia masih kafir, tapi kita ingin dia masuk Islam, boleh kita kasih zakat. Dia termasuk yang boleh kita beri zakat. Jadi sebenarnya istilah mu'alaf itu tidak khusus orang yang masuk Islam. Orang yang masih kafir, yang kita harapkan dia masuk Islam, itu bisa disebut mu'alaf. Mu'alaf dalam artian dia boleh kita kasih zakat. Tujuannya apa? Supaya dia senang menerima nasihat kita. Jadi seperti itu. Coba dekati, berbuat baik. Mungkin orang tua kita butuh sesuatu, ataupun nggak butuh, kita kasih hadiah. Maka mudah-mudahan dengan sebab itu mereka mau mendengarkan nasihat kita. Tapi yang paling penting adalah nasihat kita itu ilmiah, didukung oleh dalil, dan juga mengajak mereka berfikir. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, nanti akan kita bahas, ada bab khusus dalam kitab Tauhid, bagaimana Al-Quran mengajak orang kafir itu beriman. Caranya adalah mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat. Itu intinya di situ. Karena semua bentuk syirik itu bertentangan dengan akal sehat. Kalau dia masih punya akal sehat, mudah didakwahi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, beliau mengatakan, Allah sebutkan di surat As-Saffat, "Ata'buduna ma tanhitun?" Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Beliau mengajak mereka berpikir, itu kan kalian yang buat sendiri, kok kalian jadikan Tuhan? Ini metode Al-Quran, maka harus belajar. Semakin kuat hujjah kita, maka semakin mudah kita berdakwah. Apakah kita berekreasi, jalan-jalan ke tempat peribadahan orang musyrik termasuk syirik? Kalau kita datang ke sana mau ikut menyembah, yaitu syirik. Kalau tidak, itu namanya mendekati syirik. Mendekati syirik adalah syirik kecil. Kalau menyembah itu syirik besar. Jadi tetap dua-duanya tidak boleh. Nggak bisa kita katakan, yang penting kan niat saya mau jalan-jalan saja. Nggak bisa. Karena yang Allah nilai bukan sekedar niat, tapi niat dan perbuatan. Bukan sekedar niat yang Allah nilai, melainkan niat dan perbuatan. Kalau cuma sekedar niat, orang mencuri juga bisa beralasan niat. Saya mencuri, niat saya baik, mau saya bagi-bagi ke orang miskin. Tetap nggak boleh. Jadi mesti kita lihat perbuatannya dibolehkan tidak dalam syariat, bukan hanya sekedar niatnya. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke seorang yang dikenal dengan sebutan Ustadz. Beliau bilang mau mengobati kakak saya yang menurut ibu sudah berubah sikapnya. Saya sudah mencoba menasihati beliau untuk tidak ke sana, tapi beliau tetap kekeh dan pergi sendiri. Anehnya beliau diminta membawa foto kakak saya dan pulang-pulang dibawakan air untuk diminum kakak. Saya khawatir Ustadz, apakah hal itu termasuk syirik? Jika iya, lalu bagaimana agar ibu saya dapat diampuni oleh Allah? Iya, itu termasuk syirik, karena ini adalah perdukunan. Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Itu adalah termasuk perdukunan. Harus dinasihati, harus diingatkan, harus disadarkan. Bacakan ayat-ayat dan hadis tentang larangan mendatangi para dukun. Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran
kemudian dia membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika orang kafir mengontrak rumah di samping kita, kemudian mereka membuat acara ritual keagamaan mereka, apa sikap dan tindakan kita terhadap mereka? Dan yang punya kontrakan membiarkan ritual itu terjadi. Setahu saya hal seperti ini dalam hukum di negara kita itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Kecuali ada izin dari tetangga-tetangga. Nanti antum periksa lagi. Apalagi biasanya mereka nanti lama-kelamaan membangun tempat ibadah di situ. Padahal itu adalah kompleks muslim. Dan ini sering kali terjadi. Ya, tugas kita sekedar mengingatkan, menasihati. Adapun memberi tindakan fisik itu bukan tugas kita, tapi tugas pemerintah. Maka kita laporkan kepada pemerintah. Apalagi kalau misalkan mengganggu kenyamanan, ada ribut-ribut, ya, berisik-berisik. Ya. Bagaimana dengan perasaan anak yang lebih sayang dan perhatian kepada ibu sambung daripada ibu kandung yang telah meninggalkan anak dari bayi? Apakah anak durhaka? Iya, itu termasuk durhaka. Karena jemaah sekalian, ibu kita melahirkan kita saja itu sudah nggak bisa kita balas, Pak. Melahirkan kita saja itu nggak bisa kita balas. Belum lagi 9 bulan mengandung. Sampai kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Setiap detik ibu kita mengandung kita itu nggak bisa kita balas, jemaah sekalian. Kebaikan orang tua nggak bisa kita balas, kecuali kata Rasulullah SAW, orang tua kita berstatus budak lalu kita bebaskan. Kan orang tua kita bukan budak, jadi nggak ada kesempatan lagi membalas orang tua kita, kecuali kita bebaskan mereka dari api neraka kelak. Kalau kita selamat, itu pun belum tentu selamat kan. Dan kalau kita diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada orang tua kita, cuma itu cara membalas kebaikan orang tua. Jadi tidak pantas, jemaah sekalian, kita kemudian tidak perhatian kepada orang tua kita walaupun mereka zalim kepada kita. Kezaliman mereka, biarkan itu urusan mereka dengan Allah. Adapun ibu sambung yang berbuat baik kepada kita, ya tetap kita balas. Kebaikan orang mesti kita balas. Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi tetap kita balas kebaikan mereka. Namun jangan sampai kita malah lebih perhatian kepada mereka daripada orang tua kita sendiri. Dan perlu kita ingatkan juga jemaah sekalian, ibu sambung ini bukan mahram. Bukan mahram. Kalau kita laki-laki punya ibu angkat bukan mahram, kecuali nikah dengan ayah kita jadi mahram. Atau dia susui kita dengan 2 syarat. 5 kali persusuan, minimal 5 kali persusuan, setiap persusuan sampai kenyang, sampai puas, dan disusui sebelum lewat 2 tahun baru jadi mahram. Jadi sebenarnya nggak ada istilah anak angkat atau ibu angkat, orang tua angkat, karena selamanya bukan mahram kecuali seperti itu.
anak itu disusui minimal 5 persusuan sebelum lewat 2 tahun. Dan nggak boleh dirubah nasabnya. Makanya anak itu dia mesti tahu siapa orang tuanya, agar dia berbakti kepada orang tuanya, dan juga nanti agar tidak salah menikah. Maka nasabnya tidak boleh dirubah. Itu termasuk dosa besar. Dan juga nggak akan menjadi ahli waris. Anak angkat tidak berhak menerima warisan kecuali dia dikasih hadiah semasa orang tua angkatnya hidup. Kalau sudah wafat, dia nggak punya hak menerima waris. Jika ada suatu benda yang diyakini mengobati penyakit, apakah hal tersebut disamakan dengan syirik? Tergantung. Kalau tidak bisa dibuktikan benda itu bisa mengobati, maka syirik. Cara membuktikannya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama melalui dalil syar'i. Ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis yang menunjukkan itu benda merupakan sebab kesehatan atau kesembuhan. Contohnya apa? Madu, habbatus sauda. Walaupun dokter belum meneliti, tetap kita mesti yakin madu dan habbatus sauda itu adalah obat. Kenapa? Ada dalilnya. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Begitu pula berbekam dan lain-lain. Ini cara yang pertama, dibuktikan dengan dalil syar'i. Cara yang kedua, dibuktikan dengan pembuktian yang ilmiah, yang masuk akal, yang dapat membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Contohnya obat-obat modern, kan itu diteliti dulu, dibuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Ini adalah zat sudah diteliti, dia terbukti menghilangkan penyakit ini dan itu. Maka kita pun tahu itu adalah obat yang Allah ciptakan untuk kita. Kalau tidak melalui 2 cara ini, meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Nanti akan kita bahas lebih detail di bab yang ke-7 tentang kaidah ini. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sebagai sebab kemanfaatan atau sebab kesembuhan, namun kita yakini itu bisa menjadi sebab, maka itu adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian syirik? Kan hanya Allah yang maha mampu menetapkan itu sebagai sebab. Kalau kita menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, berarti kita menyamakan diri kita dengan Allah. Apalagi kalau benda itu dapat dari dukun. Nah, ini tambah lagi kesyirikannya. Syirik percaya kepada dukun. Jadi ini 2 cara mengenal sesuatu itu sebab kemanfaatan, kesembuhan, atau sebaliknya sebab kemudaratan. Iya. Bagaimana cara seorang istri berbakti kepada orang tuanya? Di segi materi, anak dan suami alhamdulillah berkecukupan. Pengen rasanya tiap bulan kirimin orang tua uang, tapi takutnya suami tidak izinin. Suami sekali-kali ada bantu, tapi seingatnya aja. Sampai berbulan-bulan tidak ada ngirim sama orang tua. Di sisi lain, ana bersyukur atas rezeki yang telah Allah kasih ke keluarga kami. Di sisi lain, ana sedih tidak bisa membahagiakan orang tua. Kalau harta itu milik istri, tidak wajib izin kepada suami. Kalau harta itu milik istri, atau tadinya milik suami, tapi suami sudah kasih ke istri, berarti sudah milik istri kan? Maka dia tidak wajib izin kepada suami. Kalau dia izin lebih bagus, tapi tidak harus. Andai dia izin dan suaminya tidak mengizinkan, tidak harus dia taat. Karena berbakti kepada orang tua wajib. Tidak boleh
dan tidak punya hak suaminya melarang istri untuk melakukan kewajiban. Istri tidak boleh menaati suami yang melarang untuk melakukan kewajiban. Atau sebaliknya, jika suami menyuruh istrinya berbuat dosa, maka istri tidak boleh taat. Tapi kalau harta itu milik suami, ya harus izin. Harus izin. Namun kalau yakin suami pasti izinkan, itu pun gak harus izin. Karena izin itu ada dua. Izin yang tegas, yang resmi dengan kata-kata, atau izin yang sudah dimaklumi. Sama dengan antum punya sandal di luar, ada orang keluar mau berwudu, dia pinjam sebentar. Dia nggak harus teriak, siapa punya sandal ini? Langsung aja dia pakai. Karena yakin orangnya pasti akan izinkan. Nah kalau kondisinya seperti itu, nggak perlu minta izin. Karena yakin suami pasti izinkan. Jadi intinya kalau harta milik suami, maka istri harus izin. Kalau dia nggak izinkan, maka dinasihati. Dinasihati dengan baik. Semoga Allah berikan hidayah. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga, tentu pahala kita semakin besar. Terlebih lagi kepada orang tua. Justru bisa jadi dengan kita berbuat baik kepada orang tua atau kepada mertua, itulah sebab harta kita lebih berlimpah dan terutama lebih menjadi berkah bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta sedikit pun. Sedekah tidak mengurangi harta sedikit pun, jamaah sekalian. Justru akan membuat harta kita berlimpah. Apakah berlimpah jumlahnya atau berlimpah berkahnya? Ini yang mesti dipahamkan kepada suami. Pertanyaan terakhir, Imam Bukhari dan Imam Muslim lebih tinggi mana ilmunya? Imam Bukhari lebih tinggi ilmunya daripada Imam Muslim. Begitu pula kitab sahih beliau lebih sahih daripada kitabnya Imam Muslim. Tapi kalau ada satu hadis Bukhari dan Muslim sepakat, itu lebih sahih daripada Bukhari sendiri. Kalau Bukhari dan Muslim sepakat, itu lebih sahih daripada Bukhari sendiri. Jadi Sahih Al-Bukhari itu bahkan sepakat ulama, Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan itu secara tidak langsung menunjukkan keilmuan beliau lebih tinggi daripada Muslim. Dan Imam Muslim adalah murid beliau. Jadi lebih besar jasanya Imam Bukhari kepada Imam Muslim daripada Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari. Hanya saja kata para ulama, dari segi penataan bab itu Imam Bukhari lebih bagus. Jadi dari segi tertib penyusunan babnya, Imam Muslim katanya lebih bagus daripada Imam Al-Bukhari. Namun dari banyak segi Sahih Al-Bukhari lebih baik, lebih tinggi kedudukannya daripada Sahih Muslim. Dan Imam Bukhari lebih tinggi keilmuannya daripada Imam Muslim. Dan itu juga bisa dilihat dari kitab Sahih Al-Bukhari, bagaimana Imam Al-Bukhari berdalil. Jadi Sahih Bukhari itu bukan sekedar beliau menulis hadis, tidak, tapi beliau juga berdalil dengan hadis-hadis tersebut. Dan itu bisa kita ketahui dari judul bab. Makanya jemaah sekalian, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu
Terkadang satu hadis ada di 6 bab. Jadi di Sahih Bukhari banyak pengulangan. Kenapa? Karena di dalam 6 bab ini terkandung dalam hadis tersebut. Dalam 6 bab itu ada faidah yang berhubungan dengan hadis tersebut. Dan itu menunjukkan kefakihan Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai para ulama mengatakan Bukhari punya mazhab sendiri. Ada yang berpendapat beliau mazhab Syafi'i. Tapi banyak yang mengatakan Bukhari punya mazhab sendiri. Dia pakar fikih juga. Dan itu dibuktikan dengan Sahih Al-Bukhari. Ini kalau kita pelajari Sahih Al-Bukhari, itu bukan sekedar belajar hadis, juga ada pelajaran fikih di dalamnya, ada pelajaran akidah melalui judul-judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.